Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzirukumun nar, anzartukumun nar, anzartukumun nar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ada tahapan yang indah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan ketika Allah menghadirkan nilai demi nilai di surat Al-Lail. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Di awal Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan ada hadiah yang indah dan balasan yang indah bagi siapapun yang mau berbuat baik, yang mau berbagi. Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah juga memberitahukan bahwa jikalau mengambil jalan yang berbeda, wa amma man bakhila wastaghna, memilih untuk memegang erat hartanya, tidak mudah untuk mengeluarkan sebagiannya, dan kemudian tidak meyakini adanya balasan yang indah dari setiap ibadah dan kebaikan, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan jalannya untuk menuju neraka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ketika di awal Allah ingin kita beriman, mengambil jalan iman, maka Allah hadirkan hadiah demi hadiah, semoga itu sebagai motivasi agar setiap kita bersegera untuk beriman. Tapi apakah ada orang yang tidak tertarik untuk melakukan imannya atau memasuki pintu imannya meskipun Allah berikan motivasi dengan begitu banyak hadiah dan keberkahan? Tentu banyak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di tahapan ayat selanjutnya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, yaitu tepatnya pada ayat yang ke-11 dan ke-12, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kalau orang itu sudah memegang erat hartanya, maka jikalau sudah dimasukkan ke dalam neraka, apa gunanya? Maka Allah kemudian mengingatkan, wa inna alaina lal huda. Maka siapapun yang ingin jalan selamat, ya jalan itu ada di kami. Maka cari jalan itu dari apa yang sudah kami tunjukkan melalui ayat-ayat Al-Quran dan contoh-contoh dan teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dari hadis-hadis yang beliau sampaikan. Dan tahapan selanjutnya, Bapak Ibu, ini yang ingin kita bahas. Apa itu? Ketika orang tetap tidak mau untuk beriman, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tidak mau untuk menunjukkan baktinya dan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tegaskan bahwa wa inna lana lal akhirata wal ula. Maka sesungguhnya ada dua makna. Makna pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan bahwa dan sungguh hanya milik kamilah apapun yang ada dalam kehidupan akhirat,
Begitu pula apapun yang ada dalam kehidupan dunia. Bapak Ibu, ketika kita memasuki satu tempat, maka kan otomatis kita harus mematuhi aturan dari pemilik tempat itu. Bahkan kita terkadang berani untuk mengorbankan akidah, saking kepinginnya kita masuk tempat itu, mengerti apa yang ada di dalamnya, maka aturan apapun kita ikuti. Contoh, ketika kita memasuki beberapa tempat yang ada di Bali, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sebagaimana kalau kita mau masuk Pura Tirta Empul, atau sebagaimana pula ketika kita mau masuk Pura Besakih, atau sebagaimana pula ketika kita berkehendak untuk masuk Pura Uluwatu. Apakah sekedar bayar tiket masuk dan kemudian kita diizinkan masuk ke dalam pura itu? Tidak. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh setiap kita agar kita bisa diizinkan masuk. Meskipun akidah akan tergerus dan terkorbankan. Apa ma'asyiral muslimin hafizakumullah? Salah satu syarat bolehnya untuk masuk tempat-tempat itu adalah memakai kain sarung penutup. Biasanya warnanya ungu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, atau biru dongker, atau cuman ikat. Jadi kain kuning ikat pinggang gitu. Bapak Ibu, meskipun kita mau bayar berapapun, kalau tidak mau pakai kain itu tidak boleh masuk. Maka orang-orang yang masuk tempat itu harus patuh, pemilik dari tempat tersebut mematuhi aturan yang dimunculkan oleh pemilik tempat itu. Meskipun misalkan kita harus tahu bahwa maksud dari sarung itu ternyata, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, para pemilik tempat dan penjaga pura-pura itu mewajibkan kita untuk memakai sarung itu dengan makna pertama, menghargai, mengagungkan, menghormati dewa-dewa yang tinggal di pura itu dan diibadahi. Itu bentuk pengagungan terhadap dewa yang ada di pura tersebut. Maka yang tidak mau pakai sarung itu berarti dia tidak menghargai dan mengagungkan dewa yang kami sembah. Untuk apa Anda masuk? Pergi. Atau yang kedua, ternyata sarung itu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sebagai penutup diri setiap pengunjung yang diyakini berkunjung pasti membawa emosinya, membawa amarahnya, ada sisi gelap hidupnya, ada sisi gelap jiwanya, mungkin ada kebengisan dan kezaliman yang pernah dilakukannya, atau ada niatan buruk yang ingin dia kerjakan. Maka sarung itulah yang akan menutup aura-aura buruk itu. Jangan sampai ketika pengunjung itu masuk, dia keluar dan bertebaran di pura yang diyakini kesuciannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, apakah banyak muslim yang masuk pura tersebut dengan memakai sarung? Banyak. Mengapa dia lakukan? Karena aturan pemilik pura. Maka yang menjadi masalah adalah ketika ada orang yang tidak mau beriman untuk bertakwa, beriman, melakukan persembahan ibadah terbaik kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala setelah kami sampaikan ada surga, ada balasan yang indah bagi orang yang melakukan salat, ada balasan dan pahala barokah yang tidak ada hentinya bagi mereka yang mengeluarkan zakatnya, menunaikan puasanya, membayarkan semua kebaikannya. Kok tidak mau beriman? Maka Allah tunjukkan, wa inna lana lal akhirata wal ula. Loh, kami ini pemilik negeri akhirat dan kami pemilik dunia dan alam semesta. Maka harusnya siapapun yang tinggal di dunia tempat yang milik kami harusnya ikuti aturan kami. Siapapun yang nanti akan pergi ke negeri akhirat, ikuti aturan kami. Tapi berapa banyak di antara manusia yang tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala? Untungnya Allah Rahman Rahim tetap diizinkan tinggal di alam semesta Allah sambil terus berharap ada keimanan yang muncul. Makna yang kedua, wa inna lana lal akhirata wal ula, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan, dan sungguh kamilah yang mengatur alam semesta ini, kamilah yang memberikan ketercukupan untuk semua kehidupan di akhirat dan di dunia.
Ada istilah selain donatur jangan ngatur. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Berarti yang donatur bisa ngatur. Acara terkadang banner diganti kalau donatur tidak berkenan karena dia sudah nyumbang 10 juta. Waktu bisa digeser kalau donatur tidak bisa datang karena dia sudah nyumbang 25 juta. Aturan bisa dimunculkan oleh donatur karena selain donatur jangan mengatur. Sekarang ini ma'asyiral muslimin hafizakumullah, siapakah donatur yang lebih besar dari yang maha donatur yang disebutkan sebagai Tuhan alam semesta, pencipta dan pengatur segalanya, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau diatur oleh donatur, mengapa kita tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kenikmatan demi kenikmatan, memberikan donasi demi donasi yang tiada hentinya. Diatur orang yang nyumbang 15 juta saja kita mau, mengapa ketika diminta bangun sebelum subuh oleh zat yang memberikan segalanya kita tidak mau? Menunaikan ibadah sebaik mungkin kita tidak mau. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.